Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sobat yang selalu mendukung channel ini. Semoga diberikan kebaikan rezeki yang barokah melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini tentang kisah perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i, adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam dan pendiri mazhab Syafi'i dalam fikih. Kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu adalah kisah yang luar biasa tentang ketekunan, kesungguhan, dan dedikasi terhadap ilmu agama. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150H, 767 M, di Gaza, Palestina. Dia berasal dari keturunan Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya meninggal saat Syafi'i masih sangat muda, sehingga ibunya membawanya kembali ke Makkah, tempat asal keluarga mereka. Meskipun hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, Imam Syafi'i tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada usia yang sangat muda, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Sebelum mencapai usia 7 tahun, Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Quran. Setelah menguasai Al-Quran, Imam Syafi'i mulai mempelajari bahasa Arab dan sastra. Salah satu hal penting dalam perjalanan awalnya adalah belajar dari ulama besar di Makkah, terutama Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti Makkah pada saat itu. Di bawah bimbingan Muslim bin Khalid, Syafi'i mempelajari fikih dan dasar-dasar hukum Islam. Pada usia 15 tahun, ia telah mendapatkan izin untuk memberikan fatwa. Imam Syafi'i kemudian memutuskan untuk memperdalam ilmunya lebih lanjut. Salah satu tujuan utamanya adalah Madinah, di mana Imam Malik, salah satu ulama terbesar pada zamannya, tinggal. Di Madinah, Imam Syafi'i belajar langsung dari Imam Malik dan mempelajari kitab Al-Muwatta, sebuah karya penting yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik dan kitab tersebut menjadi salah satu sumber penting dalam pengembangan pemikiran hukumnya. Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Irak, yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan intelektualisme Islam. Di Irak, ia bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, termasuk Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Di sini, Syafi'i mulai mendalami mazhab Hanafi, terutama pemikiran rasional dan penggunaan qiyas, analogi, dalam fikih. Imam Syafi'i menghormati ilmu yang dia peroleh dari mazhab Hanafi, tetapi ia juga mengembangkan pandangan kritis terhadap pendekatan tersebut. Dalam perjalanan ini, ia berusaha mencari titik keseimbangan antara pendekatan Imam Malik yang lebih mengutamakan hadits dan tradisi, dengan pendekatan Imam Abu Hanifah yang lebih mengandalkan akal dan logika. Melalui pengalamannya belajar dari berbagai mazhab dan ulama, Imam Syafi'i mulai merumuskan metodologi fikihnya sendiri. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penulisan kitab Al-Risalah, yang dianggap sebagai karya pertama yang secara sistematis menguraikan prinsip-prinsip ushul fiqh, metodologi hukum Islam. Kitab ini menjadi dasar bagi perkembangan mazhab Syafi'i dan diakui sebagai kontribusi penting dalam disiplin ilmu fikih. Imam Syafi'i menekankan pentingnya menggabungkan antara nash, teks Al-Quran dan hadis, dengan akal sehat dalam menyusun hukum Islam. Ia juga mengkritik berlebihan dalam menggunakan qiyas dan menekankan pentingnya mengikuti hadits sahih. Setelah banyak mengembara di Irak, Makkah, dan Madinah, Imam Syafi'i akhirnya menetap di Mesir pada akhir hidupnya. Di Mesir, ia menyempurnakan pemikiran fikihnya dan memiliki banyak murid yang kemudian menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia Islam. Mazhab Syafi'i pun menyebar luas, terutama di wilayah seperti Mesir, Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara di Afrika Timur. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204H, 820 M, di Mesir. Meskipun meninggal di usia yang relatif muda, 54 tahun, kontribusinya terhadap ilmu agama Islam sangat luar biasa. Mazhab Syafi'i tetap menjadi salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam Sunni hingga saat ini. Pelajaran dari perjalanan Imam Syafi'i. 1. Ketekunan dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i tidak pernah berhenti belajar, meskipun dalam kondisi yang sulit. Ia menuntut ilmu dari berbagai ulama besar, selalu mencari kebenaran dan kesempurnaan dalam pemahaman agama. 2. Keterbukaan terhadap perbedaan. Meskipun memiliki pandangan dan mazhab sendiri, Imam Syafi'i terbuka terhadap pemikiran dari mazhab lain. Ia belajar dari berbagai sumber dan tidak takut untuk menggabungkan pendekatan yang berbeda. 3. Keseimbangan antara tradisi dan akal. Imam Syafi'i mengajarkan pentingnya keseimbangan antara mengikuti tradisi, hadits, dan menggunakan akal sehat, qiyas, dalam menyusun hukum Islam. Perjalanan hidup Imam Syafi'i adalah contoh luar biasa tentang semangat belajar yang tak pernah padam serta bagaimana ilmu dan pemahaman dapat berkembang dengan keterbukaan, diskusi, dan pembelajaran dari berbagai sumber.